Udah, ada apa nih orang ini udah mulai lalu lalang. Udah tahu arahnya. Tapi sulit mereka pegang gitu. Makanya nih kayak Kang Indra kan dia kebenaran nih jadi pejabat tertinggi di wilayahnya RT. Karena yang punya masyarakat kan dia. Artinya kan masih bisa kalau saat kita tidur mendengar. Kalau nanti gerbuk jatuh, wah masih bisa. Yang saya katakan tadi tidak bisa jauh, jaraknya gini loh 100 meter dari sini ada tanah saya yang kosong. Saya mau tanam di sini 5. Sementara ini saya bilang saya tidak setuju. Ini bibitnya harganya 150.000. Saya pikir sekarang memang kita tidak menikmati, tapi 5 tahun lagi Udah panen gitu ya. Apakah ada yang khusus gitu karena datang ke rumah buat borong? tadi saya katakan kita minta pernyataan kembali ke saya dijual dengan harga yang sudah kita sepakati. Harga itu pasang surut. Di saat panen sudah mau habis, harga bisa melambung sampai 50.000. Tapi di saat panen raya dan berharap 10.000 pun belum tentu ada yang mau. Karena kita menyerah. Kira-kira pohonnya kalau itu mati nggak? Itu mati lagi ibu kan ada yang kita ya. Gagal tumbuh gimana ya? Ibu jangan tahu. Saya yang pernah Mbak. Artinya saya tahu kontrolnya itu berapa lama. Ya, kontrol. Ayo bebas. Apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Herman, ya salah satu dari mas kalau dibilang di masyarakat desa. Yang ingin saya bertanya, misalnya buah tersebut dan misalnya kita kan tahu kategori buah durian ya Bu ya, dengan kulit yang tajam begitu ya. Nah itu untuk mengatasi resiko tersebut apabila sudah berbuah seperti apa Bu, agar jangan sampai pada saat dia jatuh ya namanya pohon itu kita nggak tahu ya alurnya kemana, terus posisi di bawah ada siapa, itu kan yang harus kita sikapi. Pertanyaan saya, solusi seperti apa Bu? Kalau memang sudah berbuah seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Dengan pohon kelapa ya, harganya lebih berat lagi kalau jatuh. Tak kena siapa-siapa. Tadi saya katakan sama Bapak, perawatannya dari saya. Kalau di saat dia masih 1 bulan sudah berbuah, 2 bulan, saya masih tahu ini masih posisi aman. Dan dia tidak akan jatuh dengan alasan apapun. Sama seperti kelapa kalau udah busuk jatuh. Tapi durian tidak Pak. Masih bisa dibilang setengah matang sudah kita petik. Rangkainya kokoh, tidak akan pernah jatuh kecuali tadi saya bilang ada yang manjat diam-diam. Karakternya durian itu rangkainya itu segede gini Pak. Dan kita kan kelompok ya, ibaratnya kontrak ya. Terus di saat kita menanam berarti kita harus beli satu pohon per pohon gitu. Pak, tadi kan dari awal saya katakan Oh, tidak, soalnya tadi bicara ada satu pohonnya, ibaratnya ada bahasa satu pohon 150.000. Berarti kan kita beli. Saya hanya memberitahukan. Oh, memberitahukan, oke. Terus kedua, Dirawatlah harga 150.000 ini oleh ibu, bapak semuanya. Itu tujuan saya. ya. Terus yang kedua, kita kan ibaratnya kalau udah berjalan Bu ya, ini kan kelompok banyak berarti. Dalam segi perawatan kan dari ibu sendiri, apa bisa menjamin itu masalah perawatan itu bisa kepegang gitu ya. Terus udah Bu, itu aja Bu. Pak, halo. Kalau kata pepatah selama layar berkembang, sedia palu sebelum hujan, apa payung sebelum hujan. Tadi saya sudah katakan dari awal Pak, saya merawat. Usah pikir yang lain. Itu semua manajemennya sudah saya atur Pak. Jadi Bapak jangan berpikir pendek. Kalau saya sudah siap perang. Artinya kan setiap saat kita ada pertemuan dengan orang-orang saya, ibu nanti bisa bertanya sama Bapak, ini apa? Akan saya berikan. Tapi belajar dulu lah dari sini.
Kalau sudah belajar sini 5 tahun itu nggak ada rasanya kok. Nanti itu anak cucunya dari ibu. Saya yakin kalau semua menanam sini, top kayak Palu. Duduk manis, tinggal tunggu waktu 6 bulan lagi dipanen ini. Gue hitung deh mobil gue nambah 1. Begitu lagi. Ya? Saya pengen biarkan kita pabrik terbuka ya. Gimana kalau hilang pada hilang gitu? Yang keluar berarti harus dijagain gitu kan? Itu tadi Pak, saya bilang tadi halaman rumah. Kalau masih dia segede ini Pak, gak bakal hilang Pak. Saya tahu itu mau panen kira-kira seminggu lagi. Paling saya instruksikan, tolong jaga malam ya. Itu. Kalau dia mau ngambil dalam posisi, udah gede tuh ambil. Dia mau makan mau pakai apa Pak? Sampai apa pun ada lemaknya yang ada giginya yang copot tadi. Nah, dia tidak akan tahu itu matang. Bisa kelihatannya hijau, tapi dia tidak akan tahu itu matang. Yang tahu adalah orang ahli-ahli kita. Jadi nggak bakal, nggak mau dia colok aja, makanya ketahuan itu. Nggak bakal ngerasa. Nanti ke saya kontrak dengan Toga Bento, saya kontrak dengan Nike, saya wortel semuanya masuk ke sana. Faktanya nggak bisa saya pegang. Maaf, ya memang mungkin masih moralitasnya tipis. Saya harap di sini dengan saya bawa nanti notaris, kita perjanjian selama pohon ini dari saya semuanya harus ke saya. Saya juga nggak mau nekan ibu. Oh atau paling bagaimana kita supaya sama-sama. Saya butuh durian loh, satu minggu saya butuh 3 ton. Semua hanya dari pesawat terbang semuanya dari Palu dari Bali. Kenapa seluruh suaranya minta ke saya? Itu pun saya tidak bisa temui. Karena sifatnya musiman. Habis dari situ saya lari lagi ke Padang. Habis dari situ saya lari ke Jambi. Mungkin belum nyambung, tapi sebatas kemampuan aja dulu. Nanti kalau mau berani ya mau laundry, saya ajari, saya kasih mesinnya. Ya, kita lihat dulu dari sini seperti apa antusiasnya ibu dan bapak semuanya ya. Tolong disampaikan kepada teman-temannya. Jangan kita aku sambil ini menanam pohon ya, atau tetangga kita punya tanah minimal ada 50 meter. Tolong berbagi kasih ya ibu ya. Oke, saya rasa terima kasih. Kalau ada nanti lebih murah pertanyaan, ya ke Pak Lurah aja, nanti Pak Lurah yang komunikasi sama Mas. Selaku narasumber pengembangan ekonomi kreatif penanaman pohon durian, menurut saya agak tersirat sedikit Bu, karena saya harus menjadi jaminan. Saya bukan takut, jadi tersirat aja. Kalau saya sebagai kepala desa sudah sering untuk dijadikan jaminan Bu. Kadang-kadang di polsek, di polres, di rumah sakit, udah biasa kayak gitu. Kalau buat dijadikan jaminan, karena urusan kemaslahatan itu tidak akan luput dari sebuah jaminan. Ketika masyarakat mau pulang nggak punya duit buat bayar, kepala desa jadi dijaminkan. Gitu. Itu sudah biasa. Bukan berarti saya takut begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu buat saya sudah biasa dan sudah tidak kaget lagi. Urusan orang sakit aja sama orang di polsek saya sering jaminan, apalagi ini mau urusan usaha bakal pada dapat. Kalau terjadi miskomunikasi maka akan muncullah sebuah dusta di antara kita. Kalau sudah muncul sebuah dusta di antara kita, yaitu tadi yang harusnya kita menikmati uang durian, ujung-ujungnya pada belah durian, ujung-ujungnya. Dan kenapa saya hadirkan kaum hawa di sini? Karena memang kaum hawa itu lebih teliti kaitan perawatan. Jangankan pohon durian, suaminya aja dirawatnya luar biasa. Gratis bibit durian, secara gratis loh Bu. Hari gini gitu loh, secara gratis. Kita tahu sendiri harga bibit durian itu paling murahnya 100 sampai 150 ribu. Coba kalau satu rumah tangga tanam 2 durian saja sudah 300 ribu. Kalau ada 1000 rumah tangga di sini, berapa yang Ibu Yuni keluarkan? Tapi apa yang dia terima? Dia sangat bangga, dia sangat senang sekali ketika kita bisa sama-sama makan, ketika kita bisa sama-sama menjadi lulus selamanya di. Oh siap, siapa?
Tadi Bu Junida sudah jelaskan, pertama bibit akan disiapkan, kedua perawatan akan dikondisikan. Artinya selama perawatan Bu Junida dan tim akan memberikan, mencek atau menganalisa atau bagaimana caranya supaya buah durian bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, menghasilkan durian yang berkualitas dan menjual durian dengan harga yang berkualitas. Menjatuhkan harga durian ibu tidak bisa, karena ada ibu Junida yang siap membeka untuk membeli durian yang ibu tanam. Sekarang kalau ibu ini luar biasa Pak, tadi kan kata Pak Lurah merawat suaminya, ya merawat suaminya kan menghasilkan, kita kan dapat uang dari suami. Nah sekarang ada tambahan bonusnya, merawat durian dari mulai menanam, menyiram, berbuah, menjual. Kita itu enggak mesti harus di pohonnya. Misalnya nih nyiram nih pagi sore 2 kali doang kan kita punya kerja. Tidak berasa ada sehari 24 jam. Cepat sekali ya Bu ya. Kayaknya cuma 22 jam ya Pak Lurah. Kemarin baru Senin, sebentar lagi udah Senin coba. Nah kalau ini kita giat, saya kebetulan ketua perempuan. Jadi saya kebetulan dulu mantan karyawan di KMK. Kalau ibu tahu KMK, nah saya adalah legalnya. Jadi saya tahu persis bagaimana para buruh perempuan. Saya selalu sosialisasikan, menjadi perempuan itu harus perempuan yang tangguh, harus menjadi perempuan yang kuat, harus menjadi perempuan yang hebat. Coba, mana ada bapak bisa jadi accounting? Perempuan kan gaji dikasih 5.000. Perempuan yang bisa memanage, ini 5.000 harus bisa saya tabung 500 paling tidak buat sekolah. Saya percaya nih ketika Bu Junida masuk daerah kita ini, yang tadinya memang kita tidak tahu kok masih ada ya daerah di sini. Kita kadang-kadang bingung. Nah, mudah-mudahan Bu Junida diberi kesehatan, diberi rezeki, tetap konsisten sesuai dengan janjinya memberikan bibit gratis, merawat juga gratis, dan menjualnya kita tidak usah jauh-jauh. Tinggal telepon Bu Junida, dia makan di pohon durian saya sudah matang nih, bisa diambil. Itu nggak capek-capek. Perempuan harus hebat. Ayo sekali lagi Bu. Perempuan harus hebat. Karena kalau perempuan yang kita nyari duit, saya mau naruh duit di mana aja, nggak itu sama dia. Begitu. Jadi kalau perempuan hebat saya setuju. Tapi kalau perempuan yang kita nyari duit repot kita Bu. Ketika kita mau berbagi dengan yang lain, itu udah keburu ketahuan sama istri kita. Nah, misalnya kita mau berbagi dengan yang lain kan begitu ya, karena kita kapasitasnya pelayan masyarakat. Saya lupa menerangkan. Ya, setiap panen biasanya saya katakan dapat jatah 2 untuk dimakan. Biar tahu hasilnya seperti apa tahun ini, manis atau pahit. Kalau pahit berarti memang pahit. Gitu ya. Tetap harus dapat jatah setiap panen 2 untuk dinikmatin bersama-sama, ya. Sebatas keluarga mau 5 orang, mau 10 orang cukup kok ya. Tapi kalau lebih dari 2 itu harus jual sendiri, merepot ya. Terima kasih Bu. Dan tugas kita setelah pulang dari sini nanti kita sampaikan kepada berkaitan teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulida, penanamannya seperti apa, perawatan seperti apa, jaraknya bagaimana, dan menghasilkannya itu berapa. Itu pun nanti harus kita sampaikan kepada masyarakat desa Pisangan Jaya. Jangan sampai nanti ada yang salah menyampaikan karena dia punya kebunnya 2 hektar, itu kebun saya 2 hektar gitu. Karena tadi kan sudah dijawab oleh Ibu ya, oleh Ibu Yulida, Ibu tidak butuh lahan yang luas yang notabene tidak terpantau keamanan atau keselamatan buah durian. Karena memang kalau durian, nih, jangan durian buah, durian yang bukan buah juga banyak berbentuk orang. Kalau durian, ya karena juga keren gitu. Usaha Desa Pisangan Jaya yang dinarasumber oleh 2 narasumber perempuan. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita bersama dan dapat menjadikan masyarakat Desa Pisangan Jaya membentuk kemandirian khususnya di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
Saya sebagai Kepala Desa Pisangan Jaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta Bung Jamal dan Bung Eman yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mengingat waktu Ibu juga akan berkunjung ke wilayah-wilayah lain, maka saya akhiri saja dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya tutup acara ini dengan mengucap salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Oke. Tangerang kesempatan Pisangan Jaya maju. Ribet aja, dari itu susah. Kalau saya bilang ini kaya di sini orang lakinya luas-luas. Kenapa tidak program saya bisa di sini? Gitu. Karena itulah saya diskusi kepada teman yang bawa saya ke sini kata, ya saya juga punya program. Karena saya setiap 3 minggu sekali seminggu saya harus impor dari Palu 3 ton 1 minggu. Karena saya misi semua sawalaya Jakarta. Itu pun masih kekurangan. Bila terjadi tidak musim babak belur, saya ngomelin itu sama suara yang semua, mana ini duriannya? Atau seluruh Indonesia kita sudah butuh untuk membeli durian 5 tahun untuk perawatan. Setelah 5 tahun nanti baru dia berbuah. Berbuah itu pun saya batasi, hanya bisa maksimal 50. Nanti dia tumbuh tuh kayak tomat, satu tangkai itu bisa tumbuh 20. Oh nggak boleh, ini periode semua biar banyak tidak. Dia agak manja kalau durian motor. Dia maksimal hanya bisa 3. Itu kita lihat kekuatan tangkainya. Jadi tim saya lah nanti yang turun. Ini layak buat seperti ini, layak sini. Wah dia makin kecil di batangnya. Ini harus 2, belum tentu 1. Maka yang lainnya harus dipangkas. Karena kalau kita biarkan tumbuh semua, hitungannya 1 bulan itu masih pohon. Karena dia beban, makan juga terbagi maksimal apa yang waktunya. Jadi nanti pun itu perawatannya dia harus dipupuk seperti apa, pupuknya apa, hanya saya yang tahu. Ini harus dipangkas seperti apa, saya yang tahu. Jadi untuk pertama ini saya bilang saya hanya mau ditanam di depan rumah. Kalau bisa 1 ya 1, bisa 3 ya alhamdulillah. Kenapa? Jarak antara pohon dengan pohon yang satu adalah 20 meter. Maksimalnya minimalnya 20 meter. Oh, ini bertumbuh, bukan itu persoalannya. Dia tidak ada kedap menghisap udara matahari, menghisap sinar matahari, dia tidak akan tumbuh maksimal. Nah, kalau di Palu Pak jaraknya 20 meter jauh. Itu maksimal hasilnya. Pertama panen 50 itu sudah kita tentukan. Kedua 75, ketiga 100. Selanjutnya 150. 150 kali 3 kilo berapa kilo? 450 kilo kalikan aja 25 kali. 100 meter, paling bisa 2. Enggak bisa 3, ya mau bantu tetangga. Jadi bagus kita tanam 1 di depan tapi menghasilkan kita rawat. Ada pertanyaan? Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Sekdes sudah hadir dalam acara ini walaupun tidak seberapa, insya Allah manfaatnya lebih besar. Ya. Program ini memang program lama, tapi hasilnya lebih lama dan lebih banyak. Kalau kata Ibu cerita tadi, pertama nggak seberapa, kedua bisa kredit mobil Pak. Kalau pohonnya 1, apalagi pohonnya 2. Karena 1 buah itu minimal 3 kilo ya, 3 kilo. Kalau 1 pohon ada 10 aja udah paling sedikit. Kali 2 pohon atau kali 3 pohon. Ini jangka panjangnya. Karena itu saya namakan program ini program anak. Saya namakan programnya. Mudah-mudahan program nama ini bisa lanjut. Karena tidak ada yang nanya lagi, mungkin acara ini saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pinggiran, oh ya ada di trotoar, oh ya panggilan dari gunung turun ke lembah-lembah. Kenapa nadamu murung, langkah kaki gelisah, matamu separuh katup, lihat kolam seperti danau. Dunia pertanian, dunia UMKM, bahkan ada gerakan dia di Bali itu ekonomi kerakyatan itu luar biasa, sudah berkala baik di Bandung Bali.